apa namanya dipindahkan ke tempat lain, mereka komplain semua karena kamar hotelnya masih dipakai Raja Salman. Yang mana nak? Kota ada benar. Oh ini. Nah, Raja Salman datang pada waktu itu bersama keluarga beliau. Semuanya keluarga menginap di Bali, apa namanya, Santo Regis. Ya. Yang lain ada menginap di luar sana, yang mana semuanya di sekitar Nusa Dua. Jadi beliau membawa satu keluarga besar kerajaan saja, barang-barangnya satu kontainer. Barangnya kerajaan saja satu kontainer. Banyak sekali bawa barang. Beliau datang ke sini bersama keluarga besarnya, lalu setiap hari beliau main ke Kuta. Karena senangnya di Kuta, akhirnya nambah 4 hari lagi. Ternyata beliau juga suka lihat sumur di situ. Benar Pak. Sampai pada waktu itu dijaga oleh apa namanya ajudan berbahasa Belanda dari Cina, ada yang berbahasa Mandarin, semua ada di sini. Nah ini juga salah satu hotel yang memanfaatkan jalan barunya, apa namanya, akses ke hotelnya. Setir budaya ngepet. Ini siapa? Setir budaya ngepet. Ini apa ini? Telepon mas. Nenek ya? Angkat aja. Hotel ini sangat megah sekali, mewah sekali di dalamnya. Dalam kamarnya luar biasa, semua bentuk kamarnya villa. Masya Allah. Tenang indahnya. Nah ini The Ritz-Carlton Hotel ya. Ini banyak menginap di tamu-tamu asing saja. Tamu domestik paling orang-orang berduit saja. Masya Orang-orang Allah. pemerintahan dan juga artis-artis yang memiliki duit banyak. Menginap di sini 3 hari aja udah bisa beli mobil satu. Nah inilah jalan bypass yang dibuat baru, sehingga kita lempeng kenceng-kenceng saja. Ini mobil listrik nih ya, mobil listrik. Pada waktu G20 satu pun tidak ada melintas mobil bensin atau solar di daerah Nusa Dua, semua mobil listrik. Ini lewat Tanah Barat mas ya. Ya. Dan sana kan kita Bali. GBK ya. Ya. Kita beli gorengan ya di lampu merah ya. Kalau pas macet, ting ting itu langsung bawain gorengan. Nah itu. Enak itu Sopir syukur. gorengannya. Gorengannya Pak Yengki ya. Sudah langganan itu. Pokoknya pas macet di sini ting ting itu langsung dah. Ini dia tangannya ngerti tadi ya. 20 artinya. Campur gitu, pisang goreng aja gitu.
pertanyaannya ini pada sayembara apa warna kuda itu. Nah, Dewi Winata mengatakan kalau kudanya berwarna putih, sedangkan Dewi Kadrun mengatakan kudanya berwarna hitam. Nah, dia yakin akan dia yang menang. Nah, suatu ketika dia ngomong sama anaknya, anakku 9 ekor naga, Bunda mau bersayembara sama bibimu, mau menebak apa warna kuda terbang itu. Bunda sudah menebak berwarna hitam. Wah, Bunda salah. Kuda itu berwarna putih, Bunda. Jadi menang dalam sayembara ini, seperti itu kata ibundanya. Dan dia benar adanya sebelum sampai di ibunya, kuda itu sudah disemprot duluan oleh bisa-bisa ular naganya, akhirnya berwarna hitam. Dan dialah yang memenangkan permainannya. Akhirnya dia menjadi budaknya ya, Dewi Winata menjadi budak. Nah, karena burung Garuda tidak senang dengan ibundanya menjadi budak, akhirnya dia mencari tahu apa yang sebenarnya yang bisa membuat ibundanya berhenti jadi budaknya. Akhirnya Dewi Kadrun berkata, kamu harus bisa mencarikan aku tirta amerta dari kayangan agar aku bisa abadi untuk selamanya. Kalau kamu bisa membawakan tirta amerta, aku akan berhenti menjadikan ibumu budak seperti itu. Nah, benar adanya dia pergi ke kayangan dengan 7 lapisan dunia, dia terbang ke sana menemui dewa-dewa di kayangan. Ketemulah tepat bertemu pada dewa Wisnu. Akhirnya burung Garuda memohon pada dewa Wisnu untuk diberikan tirta amerta karena dia bercerita kalau ibunya menjadi budak. Akhirnya karena ketulusan hatinya diberikanlah tirta amerta itu oleh dewa Wisnu. Lalu dia pulang ke bumi. Tapi sebelum itu dewa Wisnu berkata, kalau nanti kamu sudah selesai membawa tirta amerta pulang ke bumi, kamu harus datang lagi ke sini sebagai kendaraan suciku. Dia berjanji seperti itu. Akhirnya benar adanya setelah pulang ke bumi dan tirta amerta mau diberikan kepada bibinya, tetapi terjatuh hadang oleh 9 ekor naga ini. Akhirnya tirta amerta itu jatuh di atas daun ilalang. Nah, dijilatilah daun ilalang itu oleh 9 ekor naga itu. Nah, sebenarnya itulah ular naga itu lidahnya bercabang 2 karena daun ilalang itu sangat tajam sekali. Itu mitosnya daripada ular bercabang 2 lidahnya ya. Nah, akhirnya karena sudah membawakan tirta amerta, akhirnya ibundanya selesai menjadi budak daripada Dewi Kadrun. Dan burung Garuda pun kembali ke kayangan untuk menepati janjinya sebagai hewan suci kendaraan dewa Wisnu. Nah, itulah cerita daripada GWK. Nanti anak-anak dengar ceritanya langsung dan tonton langsung pertunjukannya ya. Semoga menyenangkan. Ingat, kalau hujan cepat-cepat berteduh ya. Semoga tidak hujan, cuma mendung-mendung begini aja, insya Allah ya. Kita berdoa agar tidak ada hujan sampai tarian kecap semuanya selesai. Nah, nanti kita akan turun di sini, lalu kita akan jalan turun ya. Nanti parkirannya ada di bawah, di pengkolan tadi turun ya. Nanti Bunda akan jaga anak-anak di sana. Kita diturunkan di sini dulu, kita foto bareng dulu di sini, lalu kita masuk ke dalam ke Plaza Wisnu, Plaza Garuda dan langsung turun untuk menonton tarian kecapnya ya. Jam 6 semuanya sudah ada di tempat pertunjukan kecap. Di bawah patung Garuda. Sini. Ya, adik-adik nanti khusus SMP 6 nanti kalian duduknya bergerombol ikut kelompok SMP 6 ya. Kemudian pas nanti ada yel-yel, ketua OSIS-nya dipanggil untuk memimpin yel-yel kalian. Ada yang manakala tidak mau dititipkan di rumah sakit, dibiarkan pulang ke rumah lalu dijaga seperti itu. Ini anggota Banjar itu setiap hari berjaga sekitar 10 orang untuk menjaga jenazahnya sampai ini musimnya juga masuk. Nah, ini namanya pecalang. Nah, ini pecalang nih. Oh, bisa pecalang. Ini yang maju hitam, Mas. Galak ini Bapak. Polisi kalah, Pak. Oh, ini orang tua yang meninggal, cucunya paling. Nah, ini ditarik di siapa nih? Yang saudaranya nih, semua anak, cucu, menantu ini yang narik. Berarti dia dikasih jalan, ditunjukin jalan biar dia cepat sampai di sana. Itu mayatnya ada di dalam